Baik, kita masuk kepada segmen ketiga pada sesi keempat ini. Pada segmen-segmen sebelumnya Anda sudah mempelajari secara lebih detail materi terkait dengan digital liberalisme birokrasi, prinsip-prinsipnya seperti apa, dan kecenderungan-kecenderungan ke depan seperti apa. Kemudian pertanyaannya, bagi mahasiswa sosiologi yang mengambil mata kuliah sosiologi organisasi dan birokrasi digital, konsep digital liberalisme birokrasi itu nanti dipakai untuk apa? Nah, ini Anda juga sudah mendapatkan gambaran sebagai ilustrasi apa yang dilakukan di Taiwan dan apa yang dilakukan di Indonesia terkait dengan COVID-19. Itu adalah sebagian kecil dari ilustrasi bagaimana digital birokrasi bekerja pada khususnya terkait dengan COVID-19, bagaimana atau sejauh mana sampai tingkat apa digital birokrasi itu dilakukan dan kendalanya seperti apa, dan kemudian juga sejauh mana ada negara yang sudah maju menggunakan atau mengembangkan digital birokrasi, tapi juga ada negara yang baru mulai memasuki aspek-aspek tertentu dari digital birokrasi. Jadi sangat penting Anda memahami prinsip digital liberalisme birokrasi untuk mengetahui bagaimana digital birokrasi itu dikembangkan di tiap negara, baik makro level, meso level, dan micro level. Nah, tapi kemudian juga kegunaan pentingnya konsepsi digital liberalisme birokrasi itu juga dapat digunakan sebagai kerangka teori atau kerangka konseptual bagi mahasiswa sosiologi memahami fenomena organisasi dan birokrasi digital dari perspektif sosiologi. Ini sebagai contoh misalnya artikel digital liberalisme birokrasi, alertness and disaster risk reduction related to the Sunda Street Volcanic Tsunami ini yang ditulis oleh Ibu Melani bersama saya dan terbit baru saja pada bulan September 2020. Ini juga salah satu contoh nyata bagaimana kita menggunakan konsepsi digital liberalisme birokrasi untuk sebagai landasan teori memahami bagaimana bekerjanya satu birokrasi di era digital ini, khususnya terkait dengan pengurangan risiko bencana yang terjadi pada gempa atau tsunami vulkanik Selat Sunda pada tahun 2018 yang lalu. Nah, kita lihat di sini seperti dalam abstrak juga disebutkan bahwa aktor-aktor terkait dengan pengurangan risiko bencana itu termasuk bagaimana kontribusi mereka di dalam penanganan bencana segera setelah bencana yang sangat besar tersebut terjadi, itu dipetakan dengan pengukuran social network analysis dengan menggunakan software CAPI dan correspondent analysis dengan menggunakan SPSS. Nah, ini tentu akan menjadi gambaran bagaimana kacamata sosiologi dipakai untuk melihat fenomena di level mikro, level lapangan pada konteks pengurangan risiko bencana. Tetapi juga di dalam artikel ini dieksplorasi juga, diteliti juga, dan ternyata ditemukan seperti juga di dalam kesimpulan atau juga dalam abstrak disebutkan bahwa ada integrasi yang lemah ya terkait dengan aplikasi early warning and rapid information system application. Jadi sistem aplikasi peringatan dini dan informasi cepat yang dikembangkan oleh masing-masing birokrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab dalam kebencanaan tingkat nasional. Nah, ini sudah sangat konkret sekali bahwa dengan menggunakan konsepsi digital liberalisme birokrasi, kita dapat memotret, menggali, dan juga mendapatkan bukti-bukti empiris bahwa integrasi digital di antara badan-badan yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana itu masih lemah. Nah, dengan demikian ini akan menjadi satu pintu masuk untuk saran perbaikan ke depan bagaimana kita dapat melakukan integrasi digital di antara badan-badan yang bertanggung jawab di dalam penanganan bencana.
ini tentu juga dapat digunakan untuk sektor-sektor yang lain, bukan persoalan bencana, bisa juga untuk bisnis, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Di samping itu, dalam riset ini juga ada kontribusi teoritis, yaitu bagaimana perluasan dan pengayaan dari konsep digital governance birokrasi itu sendiri. Dan dengan demikian Anda nanti dengan mencermati bab demi bab, materi demi materi dari artikel ini, Anda dapat mendapatkan gambaran konkret bagaimana pentingnya kita memahami konsepsi digital governance birokrasi untuk memahami fenomena digital organisasi dan birokrasi di era digital dalam perspektif sosiologi. Dengan demikian saya kira ini dapat menjadi penutup segmen ketiga sekaligus penutup sesi keempat yang nanti akan dapat Anda rangkum dalam penugasan yang sudah ditulis di dalam panduan. Terima kasih.